hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan. Kasih duduk berdua, Pak. Beliau sebagai pulang dari Lampung, beliau bermartabat Bapak. Ini orang titipan Jokowi nih yang akhirnya maju. Saya 1000% karena keputusan Ibu Megawati. Adapun kalau partai-partai tidak mau, ya yakinlah. Bukan karena Anies tidak laku, karena takut. Sekali lagi ya. Karena khawatir, dengarkan. Untuk saat ini di data kami 13 partai pengusul yang tadi mendampingi Bapak Ridwan Kamil, ya Pak Gusono. Jadi tertawa itu dalam konteks senang Mas Pram akhirnya bisa mewakili kepentingan Pak Jokowi. Enggak. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru terupdate apa ya hari ini ya. Jadi kawan-kawanku, kali ini aku ingin ngajakin kalian masih membahas seputar pilkada nih. Karena kemarin kan kita masih dikejutkan dengan dukungannya, usungannya PDIP yang mengusung Pak Pramono Anung ya, sama Pak Rano Karno ya kan. Nah dari situ kan ada statementnya. Nah kemarin waktu berpidato memberikan sepatah dua patah kata ya, Pak Pramono Anung kan memberikan ini ya, mengasih tahu ke kita semuanya kalau beliau itu sempat izin ke Pak Jokowi sampai 2 kali. Nah kira-kira sekarang gimana ya reaksinya Pak Jokowi waktu Pak Pramono Anung itu izin? Gimana pendapatnya Pak Jokowi soal majunya Pak Pramono Anung di Pilkada 2024? Pak Pram kan lagi daftar DKI 1 Pak, tanggapannya gimana Pak? Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan, dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu bukan sesuatu yang ada izin Pak, ada izin Bapak. 2 hari yang lalu sudah begitu dia di video langsung. Oh gitu tadi tuh responnya Pak Jokowi waktu ditanya bagaimana nih pendapatnya soal majunya Pak Pramono Anung maju di Pilkada 2024. Katanya yaitu hak berpolitiknya Pak Pramono Anung gitu loh. Jadi Pak Jokowi tidak membatasi, dan seperti yang dikatakan Pak Pramono Anung, kalau Pak Jokowi dari awal memang sudah mengizinkan apabila Pak Pramono Anung itu maju. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya kasih duduk berdua, Pak, beliau sebagai pulang dari Lampung, beliau bermartabat Bapak. Beliau bilang begini, Mas maju. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Mas saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan, dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas saya walaupun dukung yang lain. Statement lain yang juga mencuri perhatian orang-orang itu soal Pak Pramono Anung yang menceritakan kalau Pak Jokowi itu tertawa terbahak-bahak katanya ketika mendengarkan Pak Pramono Anung itu izin untuk mengikuti pemilihan gubernur di Pilkada 2024. Nah ini orang-orang tuh spekulasinya jadi banyak nih, kayak oh ya jelas dong Pak Jokowi tertawa karena ini lawan yang enteng, dari mulai kayak gitu. Ada juga yang ngomong oh ya jelas dong karena ini pasti auto menang. Kayak oh ya jelas dong ini pasti rencana istana berhasil. Arahnya negatif lah pokoknya. Itu pendapat orang-orang di balik tertawanya Pak Jokowi, seperti yang dikatakan Pak Pramono Anung di sini. Kan di sini Pak Pramono Anung menjelaskan kalau ketika izin dengan Pak Jokowi, Pak Jokowinya tertawa terbahak-bahak gitu loh. Emang benar kayak gitu? Emang benar seperti apa yang dituduhkan orang-orang kepada Pak Jokowi? Sebenarnya apa sih makna di balik tertawanya Pak Jokowi? Nah kali ini ada nih penjelasan dari Pak Pramono Anungnya sendiri.
kenapa Pak Jokowi bisa tertawa terbahak-bahak ketika beliau izin dan apa makna tertawanya Pak Jokowi? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Calon PDI Perjuangan Bukan calon titipan Pak Jokowi lewat Ibu Mega. enggak. Mana bisa dititip-titipin? Ketika Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak tadi Mas Pram cerita, itu bagaimana Mas Pram memahami tawa Jokowi? Karena banyak spekulasi nih Mas Pram. Ketika Mas Pram cerita, Pak Jokowi tertawa ketika disebut Mas Pram akan dimajukan Jokowi. Ada yang bilang, wah ini tertawa senang karena akhirnya skenario istana berhasil. Ini orang titipan Jokowi nih yang akhirnya maju. Saya 1000% karena keputusan Ibu Megawati. Kenapa beliau tertawa? Sebenarnya ini ada hal yang belum pernah orang tahu. Dulu pikiran kita, diskusi saya dengan Pak Presiden, dengan Mas Pratik, tahu nggak siapa yang mau diajukan? Pak Basuki. Basuki Menteri PUPR. Pada waktu itu sudah mau diajukan, tetapi Pak Basuki tidak bersedia. Diajukan menjadi calon Untuk DKI Jakarta. dari PDI Perjuangan? Ya dari semua partai, dari partai apa aja yang mendukung untuk itu. Nggak jadilah Pak Basuki. Ini perbicaraan Pak Jokowi dan Pak Pratik dan Anda sempat ada pembicaraan memajukan Pak Basuki? Iya, Pak Basuki. Dan bahkan kemudian Pak Basuki udah sempat sambil bercanda-bercanda kita panggil, udah Mas, maju aja gitu. Bukan Ridwan Kamil ya? Bukan, Pak Basuki pada waktu itu. Kapan tuh Mas? Sekitar 3-4-5 bulan yang lalu. Dan kemudian Pak Basuki juga, udah jangan saya, Mas Pram aja kan gitu. Saya bilang enggak, memang enggak. Jadi tertawa itu dalam konteks senang Mas Pram akhirnya bisa mewakili kepentingan Pak Jokowi? Enggak. Yang paling utama adalah karena mungkin saya kan mempunyai komunikasi yang baik dengan Presiden. Dan komunikasi itu ya memang dalam bahasa sehari-hari saya kalau mau beliau juga bisa bercanda. Karena saya termasuk yang mengenal secara pribadi udah 22 tahun. Sehingga dengan demikian ya pasti komunikasinya berbeda. Bukan calonnya Pak Jokowi? Calon PDI Perjuangan. Tuh kan, ternyata karena dugaan ya, karena ternyata prediksinya Pak Jokowi dan juga orang-orang yang sebelumnya sempat diskusi ya, ini meleset yang tadinya katanya kayaknya ini Pak Bas nih ya bakal maju. Ternyata Pak Pramono Anung yang notabene di situ orang yang diajak diskusi sama Pak Jokowi sama Pak Pratik gitu loh. Diskusi iseng-iseng sih kayaknya ya. Makanya itu ketawanya tuh ya karena itu tadi gitu loh. Udah prediksi gitu kan, tapi ternyata meleset gitu. Kan jadinya lucu gitu loh. Makanya orang-orang tuh heran banget nih, orang-orang tuh suka berpikirannya ke negatif mulu kalau yang bersangkutan sama Pak Jokowi. Heran deh. Tapi ya kawan-kawanku, di balik kabar bahagianya mengenai PDIP yang akhirnya mengusung Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno, ini ada kabar sedih yang harus diterima oleh Pak Anies ya kan, karena kan nggak jadi ya. Tapi ya anak Abah ini tetap merasa ya value-nya Pak Anies ini masih sangat tinggi, makanya partai-partai itu takut katanya kepada Pak Anies gitu. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Saya mau berbaju PDIP, saya mau nurut sama Bu Mega, mungkin lebih mudah. Tapi masa kita pemimpinnya kayak begitu? Kalau pemimpinnya kayak begitu menyesal kita mendorongnya. Pemimpin itu harus punya karakter. Anies maju dan dicalonkan karena dia punya value, punya nilai, punya massa, punya elektabilitas. Itu yang dia jual ke partai-partai. Adapun kalau partai-partai tidak mau, ya yakinlah. Bukan karena Anies tidak laku, karena takut. Sekali lagi ya. Karena khawatir. Dengarkan jubir-jubir siapapun yang ingin membuli Anies. Karena khawatir, karena takut. Justru karena dia value-nya tinggi, makanya kemudian orang pada takut dan khawatir. Oke, itu bagian yang belum selesai. Nah, ternyata... Sebentar Bung Refli ya. Yang saya tahu lah ya. Kalau orang bervalue tinggi, itu dikejar-kejar, itu dicari-cari. Biasanya kayak gitu, bukan kok malah nggak jadi diusung. Kalau nggak jadi diusung itu beda cerita lagi Bung Refli. Bukan kok value-nya ketinggian tapi jadinya dipertanyakan nih. Value-nya apa? Kan gitu jadinya.
Soalnya nggak jadi loh diusung. Semua partai loh malah. Ya kan? Ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa PKB punya peluang untuk mengusung Anies. Pertanyaannya adalah, kok bisa begitu? Bukannya PKB sudah membantah kalau dia mengirim surat? Iya, surat. Kan yang dibantah surat, tapi dia tidak akan mengusung Anies belum tentu. Karena sampai saat ini dia belum mengeluarkan surat rekomendasi atau deklarasi terhadap Ridwan Kamil Suswono. Why? Kenapa? Isu mengenai PKB yang katanya itu balik arah, yang jadinya akan mengusung Pak Anies dan juga belum tahu sih dan juga siapa yang katanya akan mengusung Pak Anies itu memang lagi kemarin ya kayaknya. Lagi banyak kita dengar lah ya. Dan itu pun juga sempat ada partai-partai lain yang ada di Kim itu ambil suara juga, ditanya juga gitu loh, dan memberikan pendapatnya mengenai kabar itu. Tapi dari partai-partai itu pun juga mengatakan gitu loh, ini nggak tahu valid apa enggaknya, bahkan masih dicari tahu kevalidan berita ini gitu, karena ini kan akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang tidak jelas kevalidannya, ya istilahnya hoax lah ya, berita yang kurang benar, makanya perlu dicari tahu ini valid apa enggak gitu. Tapi kali ini aku punya nih informasi validnya yang bisa menjawab apakah benar PDIP itu balik arah, tidak mengusung RK Suswono tapi jadinya mengusung Pak Anies. Nah, kira-kira gimana jawabannya dan jawaban dari siapa? Yuk langsung aja kita tonton videonya. Ya, yang pasti di silon kami yang tadi prosesnya sudah berjalan secara terbuka ya. Karena syarat pendaftaran itu salah satunya hadir pasangan calon, kedua hadir pimpinan partai pengusulnya ya. Tadi saya juga sudah mengabsen ke 13 partai pengusul dan di silon juga 13 partai pengusul. Jadi kami pastikan untuk saat ini di data kami 13 partai pengusul yang tadi mendampingi Bapak Ridwan Kamil ya, Pak Suswono. Oh iya. 12. Oh iya. Saya ulangi ya. Oke. Di BA ya. Jadi 13 partai pengusul itu di silon kami, pertama Partai Nasdem, kedua Partai Keadilan Sejahtera, ketiga Partai Amanat Nasional, keempat Partai Kebangkitan Bangsa, kelima Partai Golongan Karya, keenam Partai Gerakan Indonesia Raya, ketujuh Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Garda Republik Indonesia atau Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Ketiga belas partai politik itu. Di silon kami hanya 13 partai politik. Tuh kan. Nah, sudah clear ya, sudah terjawab kalau ternyata isu mengenai PKB yang balik arah, yang pada akhirnya katanya mendukung Pak Anies, itu adalah berita yang kurang benar. Itu berita hoax ya teman-teman. Ini nih, makanya akhir-akhir ini tuh banyak banget berita-berita kayak gini yang membuat kita tuh kayak ini agak susah nih untuk cari tahu bener enggaknya kalau kita nggak teliti gitu loh. Sosok seorang Bapak Presiden itu seperti apa sih Pak? Beliau sangat humble, sangat merakyat, dan mungkin nggak banyak presiden yang dalam keseharian yang dipikirinnya rakyatnya aja. Ya. Pernah suatu hari kebetulan waktu itu ada ibu, kita lagi di Batang, di Brebes. Saya juga heran kok ada waktu itu ada Mas Pratik. Padahal saya hampir nggak pernah bareng satu ini dengan Pak Pratik. Jam 2 siang, rakyatnya banyak banget, waktu itu belum pandemi. Ibu itu sudah sampai ngap-ngap, kangking kepanasan. Akhirnya kita masukkan ke ruangan AC dan ditangani ini. Yeah. Presiden itu semua orang disalami satu-satu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya sama Pak Pratik nemenin sebentar, gantian keluar masuk. Hebat banget sih Pak Presiden. Dan itu kalau nggak pakai hati nggak bisa. Bener.
sosok seorang Bapak Presiden. Kalau nggak pakai hati nggak bisa. Ya emang seperti itu. Pak Jokowi itu yang dipikirin ya rakyatnya gitu loh. Tapi orang-orang tuh terlalu menilai Pak Jokowi kepada hal-hal yang negatif, hal-hal buruk seperti itu. Apalagi para barisan sakit hati yang terus menggodok hal-hal yang kurang benar, isu-isu yang belum jelas nih fakta enggaknya kayak gitu. Makanya dari awal aku tadi kan sempat berkali-kali menyinggung soal berita yang kurang benar, berita hoax seperti itu. Ya karena sesering itu kita menemui berita-berita yang kurang benar yang bisa kita lihat dan sudah ditonton oleh banyak orang kayak gitu. Berat sekali ya, berat sekali. Ini tadi Pak Pramono Anung pun juga sudah menceritakan bagaimana hebatnya sosok seorang Pak Joko Widodo yang akhir-akhir ini lagi banyak banget dituduh sana sini kayak gitu. Nah, gimana nih? Kalau menurut pendapat dari kawan-kawanku semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.